Jadi sebetulnya Allah perintahkan kita untuk beramal itu untuk kemudahan kita, syafaat kita. Karena ternyata amal itu adalah penentu kita untuk mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan salat itu kita mendapat syafaat, dengan baca Al-Quran dapat syafaat, dengan bersedekah dapat syafaat, dan dampak syafaat akhirat itu akan berpengaruh kepada kehidupan dunia kita. Karena itu kalau Anda bertanya, kenapa saya salat? Suara adzan menjawab secara langsung, hayya 'alas shalah, ayo salat. Anda bertanya, kenapa saya salat? Hayya 'alal falah. Adzan tidak menjawab itu wajib. Azan tidak menjawab kerjakan saja. Azan justru menjawab hayya 'alal falah, supaya kamu bahagia, supaya hidupmu mudah, supaya dapat syafaat. Karena itulah Nabi pernah mengatakan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang menjadi syafaat bagi sahabat-sahabatnya. Karena itu hadirin, kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya, mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita. Karena itulah persepsi kita mesti dirubah. Jangan-jangan selama ini kita abaikan perintah-perintah ibadah, sibuk mengerjakan larangan-larangan, sementara kita menuntut kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Semoga dengan itu Jumat ini kembali menyadarkan kita untuk kembali melengkapi menu ibadah kita. Semakin ingin mudah kehidupan kita, cepat semakin tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Peningkatan kita kepada ibadah itu yang diistilahkan dengan takwa dalam Al-Quran. Tahukah Anda bagaimana jawaban Allah ketika kita meningkatkan takwa? Quran surah ke-65 di akhir ayat yang kedua, di awal ayat yang ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya terus kepada Allah, aku akan berikan jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya, dan aku kirimkan rezeki dari sisi yang tidak dia duga. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya aku jamin kebahagiaan kalian. Quran surah kelima ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan carilah dengan takwa itu sebagai wasilah untuk mengabulkan doa-doamu itu. Puncaknya Quran surah ketiga Al-Imran ayat 102 yang tiap kesempatan Jumat dijadikan oleh Rasulullah SAW untuk membuka khutbah Jumatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang beriman, jaga dan tingkatkan takwamu kepada Allah dengan cara yang benar, dan jaga iman itu jangan sampai engkau wafat kecuali membawa ketundukan, kepatuhan dengan iman dan takwa yang telah engkau kumpulkan itu. Semoga khutbah ini bermanfaat, semoga kita disentuh jiwanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meningkatkan amal soleh, dan semoga syafaat Allah diturunkan kepada kita dimulai dari detik ini sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.